dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kepadamu ya Bapa kami abdikan ibadah kami hari ini, dan kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan yang sudah sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan itu. Mari Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita surgawi, dan biarlah kami boleh mengalami pemulihan-pemulihan yang Tuhan boleh kerjakan dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa dalam ibadah ini ada kekuatan Allah yang mampu mengubahkan setiap diri kami, yang mampu menolong setiap diri kami. Mari Bapa, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya.
bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama umat Tuhan, untuk kami boleh meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau layak terima hormat dan kemuliaan. Dan saat ini kami rindu menikmati firman-Mu, sebab kami tidak mampu hidup tanpa firman-Mu, kami perlu firman-Mu. Oleh karena itu nyatakanlah isi hati-Mu ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi alat keberkatan. Dan biarlah benih firman Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami, di hati kami. Dan kami boleh terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Firman bukan hanya menuntun, mengerahkan kami, tetapi menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Waktu pemberitaan firman dari awal sampai akhir, hamba-Mu menyerahkan dalam pimpinan otoritas kuasa Roh Kudus. Silahkan Roh Kudus bekerja di dalam otoritas-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pagi hari ini kita boleh antusias dan bersemangat untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan hari ini tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya yaitu yang mengetok pintu dibukakan baginya. Mari kita baca bersama-sama tema ini ya. 1, 2, 3. Yang mengetok pintu dibukakan baginya. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7
ayat 7 sampai 11. Saya baca dalam terjemahan baru yang kedua, Bapak Ibu boleh perhatikan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ya dan memperhatikan lalu menyimak bagian pesan ini merupakan bagian dalam khotbah Yesus, khotbah di bukit. Tentunya kita memperhatikan bahwa tentang doa itu sudah nyata di dalam bagian awal. Ya. Kita memperhatikan di dalam pasal yang ke-6, Yesus sudah menekankan tentang doa. Tetapi di dalam pasal yang ke-7 juga diulang dalam perspektif yang lain tentang doa. Betapa pentingnya ya berbicara tentang kehidupan berdoa. Saya mengajak kita melihat pengertian ya, kalau kita melihat secara hurufiah ya, ini dari KBBI ada istilah ketoklah dan mengetok ya. Itu dalam kamus itu ya biasa ketuk ya. Ketuk seperti ini ya. Atau pukul ya. Mengetok pintu dan sebagainya. Biasa kalau kita bertamu tentunya kita akan mengetok pintu ya. Kecuali kalau sudah terbuka kan, tinggal kita panggil saja shalom ya. Tetapi biasanya pintu tertutup, kita pun shalom, kita ketuk pintunya ya. Lalu kata mengetuk juga memukul sesuatu dengan buku jari ini, bisa juga dengan martil dan sebagainya. Kalau kita memperhatikan ya di dalam terjemahan bahasa Yunaninya ya, jadi kata ketoklah itu ya dia diterjemahkan di sana krowete ya, dari krowo itu ya. Artinya ya mengetok. Mengetok itu ayat yang ke-7. Ayat 8 juga mengetok ya. Tetapi dalam terjemahan krowo onti ya, dari krowo juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu secara hurufiah ya, bagaimana kaitannya dengan doa ditegaskan oleh Yesus bahwa orang haruslah mengetok maka akan dibukakan ya, karena pintu di situ untuk menerangkan bagian awalnya ya. Dalam terjemahan ayat 8-nya itu akan dibukakan. Apa yang akan dibukakan ya? Pintu itu ya dibukakan, itu diterjemahkan ya anoigesetai itu ya. Anoigo artinya membuka, dan terbukalah pintu itu ketika seseorang mengetuknya ya. Tentunya bukan sekali ya kan, bisa terus ya berulang-ulang. Maka pintu itu terbuka atau membuka. Itulah yang kita baca tadi, ketoklah
maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 7, setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saya mau mengajak kita belajar dari makna kalimat ini ya. Ketika saya merenungkan, ya saya mencari tahu, tentunya sesuai dengan bagian ayat-ayat yang ditegaskan oleh Yesus. Apa makna yang mengetok, ya, pintu dibukakan bagimu? Tentunya ini menekankan tentang kehidupan doa, ya. Makanya dalam korelasi kehidupan doa, yang pertama ini bicara tentang ketaatan, ya, berbicara tentang ketaatan. Apa maksudnya? Kalau kita melihat ayat yang ke-7 ini tadi, ketoklah ini. Kata yang diterjemahkan itu mengetok. Ini sebuah kata kerja, ya. Kata kerja modus imperatif. Apa maksudnya itu? Ya, modus imperatif itu, modus ini menyuguhkan apa yang diharapkan, ya. Apa yang diharapkan oleh yang berbicara itu, apa yang seharusnya terjadi. Jadi Yesus yang berbicara, dia mengharapkan kepada sang penerima pesan, ya, kerumunan orang banyak, murid-murid Yesus pada waktu itu, untuk, ya, melakukan apa yang Yesus sampaikan. Makanya modus ini dipakai menyatakan perintah kepada penerima pesannya. Jadi perintah kepada orang-orang yang mendengarnya. Kalau hari ini kita membacanya, maka kita melihat bahwa kata ketoklah itu, kita melihat di dalamnya menyatakan perintah kepada penerima pesannya. Bukan sekedar himbauan, nasihat, dorongan, oh silahkanlah mengetok itu, silahkanlah berdoa itu. Kalau mau silahkanlah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oh tidak. Makanya modus imperatif ini itu menyatakan perintah kepada penerima pesannya untuk melakukan apa yang diucapkan, dan yang diucapkan tersebut adalah perintah. Maka kalau kita melihat, ada aspek juga yang muncul di sana. Aspek itu bicara tentang jenis tindakannya. Jenis tindakan itu yang disuguhkan itu terjadi beruntun, ya. Dalam satu periode waktu yang terbatas itu ada muncul kata mintalah, EITT itu carilah, CTT ketuklah, krowete. Ini berulang kali kata-kata yang sejajar dalam memang penegasan yang berbeda, tetapi menekankan tentang kehidupan berdoa. Oleh sebab itu berdoa bukan pilihan. Berdoa bukan sekedar nasihat, ya, tetapi merupakan perintah Tuhan dalam pengajarannya. Kalau kita melihat Matius pasal 5 terus sampai pasal 7, ya, ini merupakan bagian dari khotbah Yesus, yaitu khotbah di bukit. Ya, Yesus menyampaikan pada waktu itu, ya, di sebuah lereng bukit dekat Kapernaum itu, ya, karena ada orang-orang di sana, dikatakan orang-orang banyak, ya. Yesus melihat orang banyak itu, ya, yang berkerumun, termasuk juga ada murid-muridnya pada waktu itu. Salah satu bagian yang ditegaskan ini, ya, menjadi bagian penting dalam pengajaran Yesus. Dalam bagian khotbah ini memang Yesus menekankan pentingnya ketaatan dari hati, ya, yang dilakukan dalam kesetiaan.
Jadi berdoa itu merupakan bagian dari ketaatan kita, karena memang itu adalah perintah ya yang diberikan oleh Tuhan, tetapi kita melakukan doa itu ya dari hati, yang dilakukan dalam kesetiaan, bukan sebuah paksaan tentunya, tetapi dari hati dalam kesetiaan. Kalau kita tahu Yesus hidup itu sesuai dengan ajarannya. Demikian orang percaya juga meneladani Yesus, meneladani kehidupannya, mentaati apa yang diperintahkannya. Tetapi juga orang percaya mempraktekkan pengajaran yang diketahui, pengajaran yang diucapkan. Ketika kita berkata kita harus berdoa, tentunya kita harus mempraktekkan doa itu dari hati kita sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Maka saya tulis ada satu penegasan ya. Orang yang taat kepada Tuhan hidup dalam doa. Orang yang taat kepada Tuhan hidup dalam doa. Barangkali kita pernah melihat tulisan John Haggai ini ya. Satu-satunya waktu kita berdoa adalah ketika kita sedang dalam keadaan terjepit. Segera sesudah situasi membaik kita melupakan Tuhan. Dalam tulisan John Haggai itu dia mengkisahkan ada dua orang. Yang pertama itu bernama Pat dan yang kedua itu Mike. Ini dua orang Irlandia ya, dua orang Irlandia dengan susah payah berhasil menyelamatkan diri dari sebuah kapal yang tenggelam. Lalu mereka terapung-apung ya di atas sebuah papan di air laut yang membeku pada waktu itu. Karena Pat ini biasa mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak senonoh, ya kata-kata yang pokoknya sembarangan begitu. Ia merasa harus berdoa kepada Tuhan dan dia merasa harus bertobat kepada Tuhan. Saya mau taat kepada Tuhan. Lalu si Mike berkata, itu bagus ya, bagus itu, lakukanlah. Dan dia mulai mau berdoa. Ya, dia mulai mau berseru kepada Tuhan dalam situasi yang terjepit itu, dalam situasi yang sulit itu, ya dalam situasi yang terdesak itu. Tetapi dalam kisah John Haggai itu, ketika Mike melihat sebuah kapal datang ke arah mereka untuk menolong mereka berdua, maka Mike berkata kepada Pat ini, dia berkata, tahan dulu Pat, nanti dulu berdoa, nanti dulu bertobatnya, kapal penyelamat sudah datang. Dalam kisah inilah maka John Haggai berkata, ada orang yang seringkali ya berdoa itu ketika sedang dalam keadaan terjepit, ketika mengalami persoalan yang sulit, ketika tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi harapan, barulah berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika situasi semua baik, dia tidak berdoa kepada Tuhan. Tentunya yang saya mau tekankan dari kisah ini adalah orang yang taat kepada Tuhan hidup dalam doa. Makanya di dalam khotbah Pak Gembala beberapa waktu yang lalu, di dalam pasal yang ke-6 itu, bagaimana Pak Gembala sudah sampaikan tentang kehidupan doa. Dan orang percaya itu tidak bisa dipisahkan dari doa. Doa itu adalah sebuah kehidupan ya yang melekat dalam kehidupan orang percaya. Sebagai bagian dari kebergantungan kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita memaknai, ketoklah, maka pintu akan dibukakan.
itu menekankan tentang kehidupan doa. Karena kita mau taat kepada apa yang Yesus sampaikan dalam kesukaan hati, dalam kesetiaan. Yang kedua saya tulis di sini yaitu berbicara tentang ketekunan. Ketekunan. Kata yang sama tadi itu ya, kata krowetene. Ini adalah present imperatif ya. Itu apa maksudnya? Saya memperhatikan di sana perintah untuk melakukannya itu dengan terus menerus. Bukan sekali saja. Ketika ketoklah, oh ya, lalu dalam ekspresi secara hurufiah itu ketok, sudah selesai. Orang yang meminta, minta, sudah selesai. Mencari, cari, sudah selesai. Bukan. Itu dalam sebuah kontinuitas yang terus menerus berkesinambungan, berulang-ulang kali. Ini menekankan tentang ketekunan, ya. Penggambaran ketika kita mengetok, kita perlu tekun dalam pengharapan. Terdapat kesabaran di dalamnya. Orang yang berdoa, menunggu jawaban doa, menantikan realisasi janji itu. Apa yang diharapkan itu dia perlu tekun, dia perlu sabar, menanti pintu dibukakan. Ketika pintu dibukakan maka silakan masuk. Dia masuk, bertemu dengan orang yang ada di dalamnya, menikmati persekutuan itu, dan dia menikmati apa yang menjadi harapan dan kerinduannya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mau mengunjungi satu jemaat di Pos PI, memang nomor handphone tidak bisa dihubungi ya, di luar jangkauan. Tetapi sebenarnya sudah janji mau ketemu. Lalu saya datang ke rumah. Setelah datang di rumah, saya ketuk pintunya, ya. Bahkan karena itu ada kacanya, saya ambil kunci motor juga, saya ketuk pakai kunci motor, ya. Ting 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 ya. Oh, belum ada yang membuka pintu. Apakah saya langsung pulang? Tentunya tidak ya. Saya tunggu dulu, ya. Saya coba telepon, oh enggak bisa juga. Saya ketuk lagi dalam beberapa waktu itu. Tetapi memang tidak ada orang pada waktu itu di rumah. Saya pulang. Beberapa waktu kemudian, di WA ada di rumah, ya, dan sudah bisa dihubungi. Lalu saya janjian, oke, saya datang. Tapi waktu saya datang itu pintu pun belum dibuka. Ya, karena memang jalur di tempat itu memang ya pintu harus ditutup dan itu lebih aman karena ramai. Saya ketuk pada waktu itu ya beberapa kali. Akhirnya waktu itu dibukakan pintu. Dipersilahkan masuk, saya masuk. Dan apa yang menjadi tujuan saya? Tujuan saya adalah bertemu dengan keluarga itu, menikmati persekutuan itu, sharing dan lain sebagainya, berdoa bersama dengan jemaat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam gambaran, kalau kita melihat penggambaran ketika kita mengetok ini tadi ya, kita perlu tekun dalam pengharapan, terdapat kesabaran di dalamnya, menanti pintu dibukakan, terdapat ketekunan dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu saya tekankan dalam bagian ini, kehidupan doa itu harus ada ketekunan dalam doa. Makanya dikatakan tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Apalagi mengabaikan doa. Baik doa pribadi kita kepada Tuhan, keluarga kita, dan juga doa korporat jemaat Tuhan. Jangan pernah mengabaikannya. Tetapi kita harus terus
Ya, berdoa dalam ketekunan, tetaplah berdoa, jangan menyerah dalam menantikan realisasi janji Allah. Inilah yang kedua, berbicara tentang ketekunan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita belajar dari makna ketoklah maka pintu akan dibukakan baginya. Yaitu berbicara tentang keyakinan iman. Keyakinan iman, orang yang berdoa itu memiliki keyakinan iman. Itulah sebabnya tadi ayat yang kita baca, yaitu ayat 7. Ketoklah maka pintu akan, belum dibuka. Masih pakai kata akan dibukakan bagimu. Ya, itu kalau kata kerjanya modus indikatif dan kala future, ya. Modus indikatif itu ternyata saya perhatikan ini adalah tindakan sebagai suatu kepastian. Jadi belum dibuka pada waktu itu, tetapi akan dibukakan, dan itu pasti akan dibukakan. Itulah yang disebut dengan modus indikatif, tindakan sebagai suatu kepastian, dan yang dipakai juga dalam kala future, ya, yaitu dari sudut pandang penulis atau dari sudut pandang Yesus yang pada waktu itu menyampaikan, Yesus yang menyampaikannya. Tindakan tersebut masih berupa peristiwa yang akan datang, dan tindakan itu akan terjadi nanti. Akan terjadi nanti pada masa yang akan datang. Oleh karena itulah kita perlu memperhatikan dalam bagian ini. Ada keyakinan iman bahwa dalam doa kita mempercayai bahwa Allah itu adalah sumber jawaban. Amin. Dia sumber jawaban. Bahkan jawabannya itu adalah yang terbaik, tidak pernah salah. Itulah sebabnya juga ditekankan bahwa Bapa di sorga itu memberikan yang baik. Dia menyerahkan yang baik, bukan yang buruk, bukan yang mencelakai, bukan yang membahayakan, tetapi pasti yang baik, karena Dia adalah sumber kebaikan itu. Oleh sebab itu kita melihat juga dalam bagian ini, ayat yang ke-8 itu terdapat prinsip pentingnya. Makanya kalau ayat 7 kita hubungkan dengan ayat 8, ya. Ada kata karena dalam terjemahan barunya. Dalam terjemahan baru 2-nya sebab. Jadi ketika kita mengetuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Itu pasti dibukakan. Oleh karena itulah dalam bagian ini, karena setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan, setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, atau dalam terjemahan Yunaninya menemukan apa yang dicari itu. Dan bagian yang terakhir di sini, yakin bahwa Bapa di sorga memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 9 sampai 11 di sana digambarkan, adakah seorang daripadamu atau seorang ayah begitu yang memberi batu kepada anaknya waktu anaknya Pak minta roti? Adakah ayah yang jahat? Ya, karena menggambarkan bahwa Allah itu memang kudus, berbeda dengan manusia atau ayah yang memang buruk, ya, manusia yang berdosa, yang bersalah, ayah yang bisa saja egois, tetapi Allah bukanlah Allah yang egoistis. Adakah seorang ayah memberi ular, ayat 10, jika anaknya meminta ikan? Jadi ayat 11, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, dia tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, dia berusaha memberikan yang baik kepada anak-anaknya.
Apalagi Bapamu yang di sorga. Oh, luar biasa. Apalagi Allah kita, Bapa yang di sorga. Karena kita adalah anak-anaknya, kita adalah umatnya. Bapa di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia peduli, dia mengerti, ya, maka ada istilah itu ya. Jikalau seorang ayah tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, artinya dia bisa baik hati, sekalipun diungkapkan di sini, ayah itu tetaplah tidak sempurna, ada kelemahan, kekurangan, bahkan diterjemahkan jahat. Tetapi bayangkanlah kalau ayah yang seperti itu saja, dia tidak mungkin memberi yang jahat kepada anaknya. Bayangkanlah kebaikan hati Allah. Bayangkanlah kebaikan hati Bapa di sorga, sebab dia sang pencipta kebaikan tersebut. Makanya dalam contoh yang Yesus sampaikan, ada anak-anak yang meminta kepada ayah mereka roti, atau juga dalam terjemahan Yunaninya itu makanan yang diminta itu. Makanan itu memang sebuah kebutuhan, keperluan. Dan ikan ini merupakan permintaan yang baik. Ya, sebuah keperluan dan kebutuhan. Ayah tidak mungkin kasih batu jika minta roti, tidak mungkin kasih ular jika minta ikan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya tegaskan dalam bagian selanjutnya, mengenal kebaikannya, sebab dia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Melaluinya kita juga belajar untuk meminta apa yang baik bagi kita, yang sesuai kehendaknya. Maka dia memberikannya. Bapa memberi yang baik, seharusnya kita juga meminta yang baik atau meminta yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau di dalam Yakobus diungkapkan, ada orang yang tidak mendapat apa-apa karena mereka tidak berdoa. Tapi ada juga orang yang berdoa, tapi ya, mereka tidak menerima karena mereka salah berdoa. Karena dikatakan di sana yang mereka minta itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Artinya kita hubungkan dengan bagian ini bahwa ketika kita tahu bahwa Tuhan atau Allah itu sumber kebaikan itu, maka hal yang baik yang sesuai dengan kehendaknya itulah yang kita kerjakan. Saya bersyukur saksian pada hari Senin kemarin saya menjalani operasi bedah mulut, ya, bedah gusinya, karena sudah bertahun-tahun gigi gerahamnya itu bermasalah dan melintang, dan dokter gigi itu sudah angkat tangan lalu rujuk ke dokter bedah mulut, dan sudah lama saya menunggu jadwalnya, dan dapatlah hari Senin kemarin dan menjalani operasi. Jam 4 lewat sampai setengah 7 baru saya masuk di kamar. Dan setelah biusnya hilang itu, wah, saya merasa sakit sekali, ya, karena ada benang di gusinya, ya, sakit sekali. Mau ngomong rasanya aduh sulit, mau meludah rasanya agak sulit juga. Ya, sakitnya ke rahang, bisa juga ke kepala dan lain sebagainya. Itu saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Ya, karena bius obatnya itu belum datang, ya. Waktu itu cukup ada jeda waktu juga, sehingga dalam waktu-waktu itu terasa sakit sekali, ya, di bagian gusi dan rahangnya. Tetapi puji Tuhan, ya,
waktu berdoa itu saya juga diberi kekuatan oleh Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Ketika ada obatnya, ada obat nyerinya melalui cairan disuntikan ya melalui infus itu, maka bereaksi obat itu dan agak mendingan ya. Dan puji Tuhan waktu kemarin Jumat ini terakhir saya konsul, dokter berkata, oh sudah baik Pak, tinggal nanti Jumat depan dibuka benangnya, sudah bagus, sudah kering, puji Tuhan. Semua saya yakin karena penyertaan Tuhan, berkat Tuhan ya, sehingga kita boleh menerima segala yang baik dari Tuhan, ya menerima segala hal yang terbaik, pemeliharaan, penyertaan dan tuntunan daripada Tuhan. Tentunya kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan dan percayalah kehendak Tuhan yang terbaik. Saya kasih ilustrasi ini bagian terakhir ya. Di dalam tulisan Stanley Jones ya, Stanley Jones ini memberikan ilustrasi menggambarkan ada perahu yang diikat di dermaga ini. Ya, dia berkata bahwa jika saya melemparkan tali penambat perahu dan mengaitkannya ke dermaga lalu menariknya, apakah saya sedang menarik dermaga ataukah saya sedang menarik diri saya mendekat ke dermaga? Kalau kita pakai perahu atau sampan ya tentunya yang ditarik kan perahunya, bukan dermaganya yang ditarik ke tengah kan gitu ya. Demikian Stanley Jones ya, dia menegaskan berdoa bukanlah menarik Allah kepada kehendak saya, melainkan menyesuaikan kehendak saya dengan kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang terlaksana. Oleh karena itulah kita yakin bahwa dalam keyakinan iman kita Allah memberikan yang terbaik dan mintalah sesuai dengan kehendaknya. Sebagai kesimpulan dan implikasi bagi kita, hari ini kita memaknai konsep yang mengetok pintu dibukakan baginya dalam korelasi dengan kehidupan doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anaknya yang bergantung kepadanya dalam doa-doa kita. Hanya Tuhan sumber jawaban, Dia memberikan yang terbaik bagi mereka yang meminta kepadanya. Tuhan sumber jawaban. Kita boleh berkata, Engkaulah sumber jawaban dalam kehidupanku. Bagaimana respon ketaatan kita kepada perintah Tuhan untuk hidup dalam doa? Apakah doa hanya sekedar pilihan? Tetapi biarlah kita boleh mengekspresikan apa yang Yesus perintahkan. Apakah kita bertekun dalam doa? Apakah kita memiliki keyakinan iman dalam doa? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita